Sekarang lanjutkan kembali obrolan pagi kepada Bapak Pia Desa Pekraman Banyualit, Bapak Ketut Widarti. Sejauh mana dukungan Desa Pekraman Banyualit sebagai tuan rumah pada saat pelaksanaan Lovina Festival kali ini? Silakan Pak Widarti. Terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga sampaikan, tapi terima kasih untuk kesempatan yang sudah bisa interaktif di Guntur. Pertama, kami dari Desa Pekraman Banyualit mendukung penuh kegiatan festival yang dilakukan oleh Bapak Kadis Budaya dan Pariwisata. Dalam hal ini apa yang sudah beliau sampaikan dan juga BRI, peningkatan pariwisata saat ini kami cukup merasakan. Kemudian perekonomian yang ada di sekeliling itu juga sangat bermanfaat, karena di wilayah itu juga hal ini juga sangat penting untuk menjadi promosi di pariwisata. Sekalipun dalam hal ini tidak secara urgen bahwa pariwisata itu akan datang begitu cepat datang ke Lovina, tetapi karena ajang promosi ini begitu besar di Lovina, akan muncul perkembangan pariwisata cukup besar. Kenapa? Karena kami di bawah selaku desa tuan rumah Desa Pekraman Banyualit dan Kalibubu ini selaku desa penyangga sangat merasakan hal itu. Nah, dengan demikian sekali lagi kami dalam hal ini selaku Desa Pekraman bahkan ingin dalam festival Lovina ini yang sudah disajikan maupun diprogramkan oleh Bapak Dinas Kepala Dinas Budaya dan Pak Bupati Buleleng, kami dari Desa Pekraman ingin menunjukkan terbaik, ingin memberikan hal yang belum pernah ditunjukkan di festival sebelumnya, dan kali ini kami ingin menyampaikan kemudian mempresentasikan apa yang kami punya selama ini yang belum nampak, yang masih tersembunyi, yang masih tersembunyi, betul, branding apa yang sudah dibawakan, itu the hidden beauty of Lovina. Nah, itu yang ingin kami sajikan. Seperti contoh bahwa kami di Desa Pekraman Banyualit saat ini akan kami menyampaikan sejarah munculnya Desa Pekraman, yaitu adanya Detik Geringsing. Itulah sejarah desa kami. Nah, dengan demikian itu perlu sekali adanya kiasan fragmentari yang nanti disampaikan. Mungkin ada parade, ada gebogan, kemudian diikuti oleh Bleganjur, kemudian ada pewayangan dan dada dalang dan sebagainya. Nah, di sana kami akan sampaikan dan cukupkan kepada para wisatawan yang hadir di saat itu. Secara realnya bahwa memang tidak secara langsung menikmati, tetapi next Lovina pasti akan berkembang lewat Nabi Festival Lovina ini. Kami yakini dengan hal itu. Dengan demikian kami sangat semangat kemudian mendukung penuh kegiatan Bapak Kadis Budaya dan Pariwisata dalam ini, dan nanti Bapak Bupati Buleleng. Kira-kira itu Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Widarti, seperti yang disampaikan brandingnya The Hidden Beauty of Lovina, nampaknya masih ada yang tersembunyi di sana. Sebenarnya berupa pungutan-pungutan lain. Begini, dalam hal ini jujur, karena itu bukan untuk pribadi kami, untuk disadar, tapi untuk kawasan pariwisata juga yang ada di lingkungan di Lovina. Itu sudah kesepakatan, Pak ya? Itu sudah berdasarkan kesepakatan. Oh iya, benar. Karena one day before kami mengundang seluruh pengusaha sebanyak 30, yang hadir 20 pengusaha. Dan di sana sepakat betul bahwa mereka mendukung all out kegiatan ini. Dan di sini kami tidak ada kepentingan pribadi. Ini jujur demi kebaikan semua, demi kebaikan pariwisata. Dengan demikian kami mendapat respon sangat positif dari pihak hotel dan restoran yang ada di wilayah itu. Begitu Pak Dut? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang bersuap akibat penggunaan. Betul. Gimana sih semuanya pendanaannya Pak Nyawa? Hingga teman-teman di Desa Pekraman masih melakukan penggunaan semacam itu, APBD masih kurang atau gimana? Betul sekali Pak Dut, bahwa kita di dalam rapat-rapat koordinasi bersama-sama dengan instansi terkait dan juga disadar dengan PNI sudah kita tonjolkan, paparkan sumber-sumber dana.
sumber dana yang pertama adalah dari APBD, kemudian kita tampilkan sumber dana dari APBN. Rupanya sekarang dengan adanya pemangkasan di tingkat pusat, yaitu APBN kita tidak ada. Dengan tidak ada, tentu saja apa yang kita paparkan yaitu APBD tingkat 2, ya, kita sampaikan kepada para yang ikut di dalam parade ini bahwa kita hanya mampu memberikan cuma 5 juta tiap desa yang misalnya berperan ataupun aktif di dalam parade. Apakah itu desa adat Banyualit, apakah itu desa adat Kalibubo, maupun desa adat Bukanmungge. Nah, namun karena pergelaran yang disampaikan, kalau seandainya dana APBN itu ada, pasti teman-teman di tingkat desa tidak akan memungut seperti itu. Nah, dengan dana yang 5 juta dari APBD, tentu saja kemungkinan pandangan kami dengan membuka ataupun menggerakkan kesenian yang tersembunyi yang disampaikan tadi, saya kira mungkin tidak cukup. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan bersama ini, baik dari desa adat maupun dari pengusaha, apabila istilahnya memang tidak berkenan perusahaan tersebut, jangan dipaksa. Kami hanya dari kata hati lah melakukan suatu kegiatan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh pemerintah didukung dengan kata hati oleh masyarakat. Mari kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, saya sudah buktikan pada waktu Buleleng Festival, kemudian Blendek, Uyan dan Tamblingan, itu suatu hal yang memang dana dari APBN-nya sangat minim. Bahkan untuk Festival Lovina ini tidak ada, hanya diberikan kaos saja. Nah, oleh karena itu kita mencoba kata nekatnya itu, yang N yang pertama patut niat, yang kemudian E-nya itu efektif dan efisien, kemudian K-nya itu harus kreatif, kemudian yang A-nya itu harus aktif bertanya ataupun menggali. Nah, yang terakhir itu elit Tuhan. Semuanya nanti diketahui, baik buruk kita melakukan suatu yatnya ataupun apa yang kita berikan kepada masyarakat, Tuhan yang menilai. Kita hanya istilahnya bisa berbuat, ya. Perbuatan kita ini mudah-mudahan sekali lagi harus dengan kata hati dan tulus dan ikhlas. Jangan ada paksaan. Nah, ini yang kami sampaikan kepada Pak Dur dan pemirsa di mana saja berada. Dan satu lagi, ada yang menggelitik bagi saya, yaitu apa dampak daripada festival. Sering sekali teman-teman kita ini melihat pandangannya sekarang, hasilnya sekarang, seperti orang makan cabai sekarang makan harus pedas. Saya merinding pada waktu kami melakukan Buleleng Bali Day Festival, yang mana pada waktu itu dilombakan secara internasional, dan tentu saja saya diundang pada waktu itu di San Francisco dan juga di Spanyol pada waktu dengan Pak Bupati. Kita menangis di sana, terharu bahwa karya-karya kita dikenal di dunia. Nah, inilah dengan membawa nama Bali, khususnya Buleleng, itu dikenal oleh 104 negara. Oleh karena itu, di mana Buleleng itu? Tentu saja Bali, Bali Utara, Bali Utara, Bali Utara. Nah, oleh karena itu, North Bali ini tentu saja melalui suatu festival. Nah, biarpun sudah terkenal seperti dulu, tetapi pertanyaan-pertanyaan di tingkat internasional masih juga. Oleh karena itu, saya menyatakan, saya berterima kasih kepada ide brilian daripada Pak Bupati dan Pak Buleleng, jangan sampai festival ini dihilangkan. Karena biayanya hanya biaya yang kita tunjukkan ataupun berikan adalah selain dinikmati oleh masyarakat kita sendiri, ya, hasilnya itu kemudian bisa dipromosikan dengan bayar ataupun katakanlah wisatawan-wisatawan yang menonton di sini. Suatu contoh seperti yang saya katakan di Spanyol kemarin itu merinding kita itu. Nah, kemudian kalau kita ke luar negeri membawa promosi, amat gede biayanya. Kalau di sini dengan katakanlah 500 sampai 1 miliar, tapi juga dinikmati oleh masyarakat, kemudian menggaung di tingkat nasional maupun internasional, alangkah indahnya promosi ini. Saya katakan seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi
bagi teman-teman yang istilahnya atau saudara-saudara kita yang tidak menghayati daripada festival ini, kami sendiri yang pelaku pada waktu itu dan melihat perkembangan festival sudah dikenal di nasional. Bahkan sekarang ini oleh pemerintah Indonesia bahwa melalui Kementerian Pariwisata bahwa 4 event sudah termasuk kalender of event yang sudah dibukukan. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata bahwa Buleleng 4 festival sudah menjadi ikon ataupun kalender of event. Ya, di antaranya festival apa aja, Pak? Yang pertama adalah Grand Lake Buyan dan Tamblingan, kemudian Buleleng Festival, kemudian Festival Lovina, yang keempat adalah Buleleng Bali Day Festival. 4 festival ini tentu saja sangat-sangat berbangga. Mudah-mudahan nanti muncul lagi yang di timur. Arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bagaimana di segala penjuru di Buleleng ini ada festival yang betul-betul bisa menggema di tingkat nasional dan internasional. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dikenal di tingkat dunia. Iya. Saya kira gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis Perpat, DHRI dan juga Pilihan Desa Pakraman Banyualit. Sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut. Silakan rekan-rekan.